Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, perkenalkan, nama aku Yasri Rindiani. Aku dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini aku mau ngajak kalian semuanya untuk membahas tentang fenomena sosial yang terjadi di Indonesia ini. Nah, kali ini aku mau ngangkat pembahasan mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau kemiskinan itu sudah menjadi masalah yang umum ya kan ya di Indonesia ini, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tuh mengalami kemiskinan gitu. Jadi kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenapa? Karena ketidaksamaan kesempatan dan untuk memiliki nih sesuatu, terlebih kepemilikan barang. Nah, kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama di ekonomi. Nah, orang yang miskin ini berarti dia kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya untuk primer, sekunder, tersier. Nah, jadi di ekonomi dia ini minim. Terus yang kedua, penganggurannya sangat tinggi di Indonesia ini. Dia tuh penduduknya banyak, tapi lowongan pekerjaannya tuh nggak memadai gitu loh. Kita ketahui bahwa Indonesia itu menjadi peringkat keempat penduduk terbesar di dunia. Nah, jadi lowongan pekerjaannya nggak memadai, orangnya yang banyak, jadi terjadilah penumpukan pengangguran itu. Nah, yang keempat ini karena adanya politik nih. Nah, politik itu apa? Nah, politik tuh seperti misalnya ya, ada tuh orang kerja tuh di pekerjaan gitu, terus ada lowongan pekerjaan. Nah, terus yang dimasukkannya tuh kayak orang-orang yang keluarganya, kayak temennya gitu kan ya. Jadi memberikan suatu nih dampak yang negatif banget nih untuk orang yang nggak punya keluarga, yang kerja di suatu lembaga gitu atau di pekerjaan seperti kayak kantor, kayak pemerintahan gitu kan ya. Pasti dia lebih kesulitan dong, karena kan kesempatan dia bekerja malah dijadikan ke orang yang punya keluarga itu. Nah, jadi kesempatan kerjanya jadi minim gitu kan, yang nggak ada orang dalam malah ya untuk pembahasan orang-orang zaman sekarang tuh. Terus yang selanjutnya tuh antropologi budayanya ya, terus sosiologi juga. Jadi perlunya skill untuk bekerja tuh juga perlu, karena kemampuan juga dinilai gitu kan ya. Nah, kurangnya kemampuan di dalam masyarakat tuh juga perlu banget untuk mencari pekerjaan untuk membebaskan kemiskinan yang terjadi di dalam keluarganya itu. Nah, misalnya ya, orang itu nggak sekolah, terus dia males ngapa-ngapain, mau belajar males. Nah, itu pasti nggak punya keterampilan ya, yang kerjaannya cuma di rumah aja gitu, ngabisin duit orang tua, atau cuma diam aja gitu kan. Itu juga mempengaruhi kemiskinan. Nah, gitu nggak bisa membuat kayak pertumbuhan, kayak perkembangan di keluarganya tuh nggak bisa mengangkat derajat keluarga gitu. Jadi kemiskinan tuh nggak bisa hanya dirubah oleh orang luar aja gitu, tapi kemiskinan itu juga dipengaruhi oleh dalam tubuh. Kalau dia mau berubah ya bisa jadi berubah, bisa nggak miskin lagi gitu. Jadi tergantung pola pikir juga ya. Yang pertama, kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orangnya itu mempunyai tingkat kemiskinan atau tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu seperti kebutuhan pokok untuk hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi biasanya tuh di tempat permukiman yang kumuh-kumuh gitu. Kalau yang absolut ini udah mutlak gitu ya kan ya, udah benar-benar miskin. Terus yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu jenis kemiskinan di mana yang terjadi karena terpengaruhi kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakatnya, sehingga mengakibatkan ketimpangan nih pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu sebenarnya telah hidup di bawah garis kemiskinan, namun berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Masih dia tuh miskin tapi masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kayak kepangan, pakaian, tempat tinggal, tapi masih minim gitu, nggak seperti yang kemiskinan absolut tadi. Terus yang ketiga
juga kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini biasanya jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti ya malas tuh, terus tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, terus dia miskin tapi sifatnya pemboros gitu ya, istilahnya nggak tahu diri gitu ya dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada kemiskinan struktural, sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka gitu, jadi mereka ini nggak ikut menggunakan sumber-sumbernya gitu. Terus kemiskinan ini disebabkan oleh struktur adalah sistem dalam sebuah negara yang memaksa rakyatnya itu untuk miskin atau tidak memiliki sesuatu. Nah, misalnya ya, dalam sebuah negara nih, tidak adanya jaminan kesejahteraan dalam sebuah negara kepada semua rakyatnya. Terus sehingga kesenjangannya yang terjadi dalam sebuah negara itu menjadi sangat tinggi. Nah, terus kemiskinan yang disebabkan oleh alamiah, yaitu kemiskinan yang bawaan dari lahir. Jadi kalau orang yang miskin dari lahir itu, dia tuh kayak susah, kayak itu dah mempunyai keinginan untuk merubah hidupnya. Jadi dia tuh masih stuck di situ-situ aja, gak ada perubahan dalam hidupnya. Karena banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal nih penyebab masalah sosial dan ekonomi. Nah, kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas-pembatas adanya kejanggalan nih. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, dimana kalau kita banyak orang miskin tuh pasti banyak juga kriminalitasnya. Nah, kenapa? Karena yang pertama, orang yang miskin tuh kurang uang. Nah, dia pasti kan kurang uang, jadi dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mencari uang. Nah, jadi jalan pintasnya tuh seperti pencurian gitu kan ya, kriminalitas. Pencurian untuk sekarang ini cukup tinggi loh, apalagi di masa corona kayak gini. Nah, jujur aja ya, di daerah aku ini banyak banget pembobolan kotak amal yang dilakukan oleh orang-orang. Yang kemarin tuh dekat langgar dekat rumahku tuh juga kebobolan. Terus yang di daerah sananya juga kebobolan. Jadi banyaknya aksi pencurian juga mengakibatkan. Nah, jadi dari berbagai argumenku tadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu tidak terjadi karena pemerintah saja yang kekurangan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, tetapi kemiskinan itu juga terjadi karena faktor di dalam diri seseorang itu yang tidak ingin mengubah kehidupannya gitu, tidak ingin menambah skillnya, tidak ingin menambah kemampuannya, jadi mengakibatkan kerugian yang dialami oleh dirinya sendiri, tidak berubah tingkat kehidupannya, dan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitarnya atau bahkan negaranya. Nah, kenapa merugikannya itu? Nah, itu seperti yang tadi ya, kayak tindak kriminalitas tadi, seperti pencurian gitu kan, itu kan merugikan orang lain dan menambah tingkat kriminalitas di Indonesia itu semakin tinggi gitu. Dan juga ya, kalau orang miskin itu pasti memanfaatkan lingkungannya itu menjadi sumber pendapatan, atau sumber tempat tinggal. Nah, misalnya orang itu buat tempat tinggal dari kardus gitu kan ya, untuk rumah yang buat dia tinggali. Nah, itu mengakibatkan daerahnya menjadi kumuh gitu, menjadi kotor, kumuh, terus nggak terurus lagi gitu kan ya, banyaknya sama-sama juga biasanya. Nah, jadi mengakibatkan ruginya masyarakat sekitar itu. Daerah kumuh itu kan biasanya bau ya dan kotor. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit juga. Nah, terus yang aku mau tanggapi lagi ya, ini nih mengenai undang-undang, yaitu pada pasal 34, dia menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan pada kenyataannya di masyarakat ini jumlah rakyat miskin pun yang nggak juga semakin rendah, tentunya akan banyak ditemui dong ya fenomena seperti ini. Masyarakat yang keluar, pada kenyataannya banyak sekali malah pejabat-pejabat negara, pemerintah malah memakai hak dan wewenangnya untuk kesenangan pribadi seperti korupsi, seperti itu. Nah, yang banyak kita ketemui pada saat corona ini, banyaknya aparat-aparat yang korupsi, seperti korupsi bantuan sosial kayak gitu kan ya, itu nggak menyebabkan masyarakatnya termentas dari kemiskinan, malah mengakibatkan semakin miskin karena corona ini susah sekali malah mencari pekerjaan. Nah, terus
yang aku mau tanggapi di sini, gimana sih hati pemerintah yang korupsi itu, ya kan? Korupsi semakin menjadi-jadi, rakyat semakin sulit, tapi dirinya semakin enak. Tetapi yang paling nggak bisa dipikir sama logika tuh gini ya, kenapa hukum itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas? Nah, kenapa runcing ke bawah orang yang miskin itu, misalnya ya mencuri kayak buah gitu, pasti dia tuh dihukumnya berat banget gitu, hukuman beberapa tahun kurungan penjara, terus kayak didenda gitu. Sedangkan orang yang memiliki kekuasaan, dia dihukumnya misalnya korupsi gitu, ditempatkan di suatu tempat penjara yang enak gitu ya, yang berfasilitas gitu, dan juga hukumannya diringankan. Dan juga ya ada kasus orang dia itu melakukan tindak kejahatan, tetapi karena dia tuh orang yang punya ini artis nih ya, tapi dia tuh dikurangi masa kurungannya karena alasannya dia memiliki anak kecil. Padahal nggak masuk akal dong ya, anaknya udah besar gitu. Nah itu menyebabkan hukum tuh tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Jadi kebijakan pemerintah lah yang sangat ditunggu-tunggu untuk masyarakat saat ini untuk mengatasi segala macam tindak kejahatan, tindak kemiskinan gitu ya di Indonesia ini, agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang lagi ya. Nah, kembali lagi ke kemiskinan. Jadi menurut aku, apa yang harus pemerintah lakukan dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia ini supaya nggak semakin membesar, malah semakin menurun dari saat ini, yaitu yang pertama, pemerintah harus menyediakan lowongan pekerjaan yang memadai di setiap daerahnya. Terus yang kedua, pemerintah itu harus menyediakan lapangan pelatihan untuk orang-orang menambah skillnya dalam berketerampilan, supaya nanti dalam pekerjaannya dia tidak kekurangan skillnya. Oke, ini penutup. Jadi nilai moral yang dapat kita ambil dari kemiskinan ini, yang pertama, kita harus memiliki kemauan untuk merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Yang kedua, kita tidak boleh merugikan orang lain karena perilaku kita sendiri atau pola pikir kita sendiri. Terus yang ketiga, kita harus saling memiliki rasa adil walaupun orang itu tidak memiliki kewenangan atau memiliki kekuasaan. Terus yang keempat, tidak semuanya butuh uang, tapi semua hal yang kita butuhkan itu perlu uang. Jadi kita harus bisa merubah pola pikir kita, walaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada negara yang berharga, tetapi kita harus bisa memberikan sesuatu yang tidak merugikan negara. Nah, ini yang terakhir, walaupun negara itu tidak memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kita harus memberikan sesuatu kepada negara, itu berupa prestasi gitu, berupa prestasi atau semacamnya gitu. Jadi hanya itu yang bisa aku tanggapi. Jadi salah hilang mohon maaf, jika ada kesalahan kata atau apa tolong dikritik ya. Nah, jadi aku undur diri, aku Yasri Rinda, sampai jumpa ke lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.